Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argen Arya Bidayat dengan NPM akhir 089. Halo, perkenalkan nama saya Laurentius Gating Surya Perkasa dengan NPM 2408 1010 092. Perkenalkan, nama saya Balgisa Cerianti dengan NPM 2408 1010 071. Perkenalkan, nama saya Nova Ivania Salina Putri dengan NPM akhir 082. Di sini kami akan menjelaskan tentang motherboard ATX. Motherboard ATX atau Advanced Technology Extended adalah salah satu jenis motherboard yang paling umum digunakan dalam komputer desktop. ATX dikembangkan oleh Intel pada tahun 1955 sebagai standar yang menggantikan format 80 atau Advanced Technology sebelumnya. Motherboard ATX memiliki dimensi standar 12 x 9,6 inci atau 305 x 244 mm. Ukuran ini lebih besar dibandingkan motherboard micro ATX atau mini ITX yang memungkinkan ruang lebih luas untuk komponen tambahan. Untuk komponen pada motherboard ATX yang pertama yaitu ada CPU socket. CPU socket pada motherboard ATX adalah salah satu komponen terpenting yang dirancang untuk mendukung pemasangan dan pengoperasian prosesor. Pada motherboard ATX, CPU socket sering menjadi pusat desain karena dari sini semua komponen lain berinteraksi dengan prosesor. Letak dari CPU socket yaitu di bagian tengah atas motherboard dekat dengan slot RAM dan konektor daya CPU. Jadi posisi ini strategis untuk mempermudah pengaturan aliran udara dan pemasangan pendingin. Di sini saya akan menjelaskan bagian komponen dari motherboard ATX, yaitu ada RAM slot dan expansion slot. Jadi yang pertama, RAM slot. Apa itu RAM slot? Jadi RAM slot itu adalah tempat di mana modul memori atau RAM dipasang pada motherboard. Pada motherboard ATX biasanya terdapat beberapa slot RAM yang memungkinkan pengguna untuk menambah atau mengganti kapasitas memori sistem. Slot RAM pada motherboard ATX biasanya mendukung tipe RAM DDR4 dan DDR5. Penting untuk memastikan bahwa RAM yang digunakan sesuai dengan spesifikasi motherboard supaya RAM tersebut bisa berjalan dengan lancar. Motherboard ATX biasanya memiliki 2 hingga 8 slot RAM. Jumlah slot ini mempengaruhi kapasitas maksimum RAM yang dapat dipasang. Misalnya jika motherboard mendukung hingga 64 GB RAM dan memiliki 4 slot, maka setiap slot dapat menampung modul RAM sampai 16 GB. Banyak motherboard sekarang yang mendukung konfigurasi dual channel yang memungkinkan dua modul RAM dipasang secara bersamaan untuk meningkatkan bandwidth memori. Untuk memanfaatkan fitur ini, modul RAM harus dipasang pada slot yang sesuai. Lalu slot RAM juga mempengaruhi kecepatan dan latensi RAM. Motherboard biasanya memiliki batasan kecepatan maksimum yang dapat didukung, dan RAM yang lebih cepat dari batas ini akan berfungsi pada kecepatan maksimum yang dapat didukung oleh motherboard. Lalu yang kedua ini ada expansion slot. Jadi expansion slots ini adalah slot tambahan pada motherboard yang membuat pengguna dapat menambahkan jumlah penyimpanannya, jumlah memorinya jadi lebih besar lagi, seperti kartu grafis, kartu suara, kartu jaringan, dan lainnya. Pada motherboard ATX ini terdapat beberapa jenis expansion slots, antara lain yang pertama ada PCI Express atau PCIe. Ini adalah jenis slot expansion yang paling umum digunakan saat ini. PCIe memiliki beberapa versi seperti PCIe 3.0, 4.0, dan 5.0, dan jalur 1 kali, 4 kali, 8 kali, dan 16 kali yang menentukan bandwidth yang tersedia. Kartu grafis modern biasanya dipasang pada slot PCIe 16 kali yang paling besar. Lalu yang kedua ada PCIe slots. PCIe slots, meskipun PCIe slots ini
sekarang ini sudah jarang digunakan ya. Beberapa motherboard masih menyertakan slot PCI untuk mendukung kartu expansion yang lebih tua. Slot ini memiliki bandwidth yang lebih rendah dibandingkan PCIe. Lalu yang ketiga ada M.2 slots. Ini adalah slot khusus untuk SSD atau slot solid state drive yang menggunakan antarmuka PCIe. M.2 ini memungkinkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dari biasanya, dan M.2 slots ini juga biasanya digunakan untuk penyimpanan NVMe. Lalu yang keempat ini ada U.2 slots. Beberapa motherboard saat ini sudah dilengkapi dengan expansion slot U.2 ini untuk SSD yang menggunakan konektor U.2 yang juga mendukung protokol NVMe. Sekian penjelasan RAM slot dan expansion slot dari saya. Terima kasih. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan salah satu komponen dari ATX motherboard. Nah, salah satu komponennya itu adalah chipset. Nah, chipset itu adalah salah satu komponen penting dalam motherboard, yang dimana itu bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola komunikasi antara CPU, RAM, dan perangkat lainnya yang terhubung ke motherboard seperti kartu grafis, hard drive, dan perangkat input ataupun output. Nah, chipset ini memainkan peran yang sangat vital dalam kinerja sistem komputer secara keseluruhan, karena memastikan semua komponen berfungsi dengan baik dan saling berkomunikasi dengan efisien. Nah, itulah yang disebut dengan chipset. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi utama dalam chipset tersebut. Yang pertama, chipset itu mengatur komunikasi antara CPU dan memori, yang mana salah satu fungsi utama chipset adalah mengelola komunikasi antara CPU dan RAM. Chipset ini akan memastikan bahwa data yang dibaca maupun ditulis oleh CPU oleh CPU ke RAM terjadi secara efisien maupun secara stabil untuk melakukan suatu komunikasi. Chipset ini juga mengontrol kecepatan memori. Ya, bisa katakan misalnya DDR4-nya dan DDR5, di mana itu memastikan data yang dikirimkan ke CPU sampai ke memori dengan latensi yang rendah dan kecepatan yang optimal. Yang kedua, fungsi utamanya itu juga mengelola komunikasi antara CPU dan kartu grafis atau bisa disebut dengan GPU. Nah, chipset ini berperan dalam menghubungkan CPU dengan kartu grafis melalui slot PCIe, yang mana ini PCIe adalah jalur utama untuk mentransfer data antara CPU dan GPU, yang mana ini sangat penting dalam aplikasi grafis intensif seperti gaming ataupun pengeditan video. Nah, chipset ini juga memastikan bahwa data grafis dapat dipindahkan dari memori ke GPU dengan kecepatan tinggi. Fungsi utama lainnya adalah mengatur input ataupun output, yang dimana perip hertz, yang mana juga dalam hal ini chipset ini juga mengelola komunikasi antara CPU dan berbagai perangkat input ataupun output, termasuk perangkat penyimpanan hard drive atau SSD, port USB, audio, dan juga perangkat jaringan. Chipset juga lebih canggih, memungkinkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi antara sistem dan perangkat tersebut, seperti dalam penggunaan USB maupun bahkan NVMe untuk SSD tersebut. Nah, fungsi utama lainnya juga adalah manajemen daya. Nah, chipset ini juga bertanggung jawab untuk mengelola aliran daya di seluruh motherboard tersebut, yang mana termasuk pengaturan sumber daya yang diperlukan untuk CPU, RAM, dan perangkat penyimpanan juga perangkat lainnya. Chipset dapat memonitor dan mengatur manajemen daya yang memungkinkan sistem untuk menghemat daya atau menurunkan konsumsi daya saat tidak diperlukan, seperti saat mode hening atau idle. Nah, fungsi utama lainnya adalah konektivitas jaringan dan media, yang mana chipset juga terlibat dalam manajemen konektivitas, termasuk koneksi LAN dan pada beberapa motherboard koneksi nirkabel Wi-Fi,
Ini mana chipset ini lebih canggih, dapat mendukung fitur-fitur seperti Wi-Fi 6 ataupun 5G. Fungsi utama lainnya yang keenam itu adalah overlooking dan fitur tambahan, yang mana beberapa chipset khususnya yang dibuat untuk platform gaming atau pengguna profesional lainnya itu menunggu overlooking, yaitu peningkatan kecepatan prosesor atau memori di luar spesifikasi di pabrik tersebut. Nah, chipset juga tentunya juga menyediakan fitur-fitur canggih yang tersedia seperti RAID, yang mana pengelola perangkat keras lebih lanjut ini dapat membuat fitur-fitur BIOS atau UEFI yang mendalam untuk kustomisasi yang lebih lanjut pada perangkat tersebut. Nah, chipset ini memiliki ada beberapa jenis, yaitu ada 2 jenis, yaitu chipset Intel dan chipset AMD. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu chipset Intel, yang mana Intel ini sudah tahu kita di prosesor sudah ada di setiap spek-spek laptop. Nah, Intel ini memiliki berbagai chipset untuk mendukung berbagai kelas prosesor dan aplikasi, yang mana berbagai contoh chipset Intel termasuk ya Intel G series, Intel B series maupun juga Intel HI series. Yang mana Intel tersebut menyediakan lebih banyak fitur dan juga mendukung untuk konektivitas dan penyimpanan pada suatu chipset tersebut. Yang kedua, chipset AMD, yang dimana AMD juga sudah tidak familiar dengan pabrik laptop pada yang kita tahu pada prosesornya, yang mana AMD ini juga memiliki chipset untuk berbagai kelas dan aplikasi, yang dimana ada juga jenis-jenis chipset AMD termasuk AMD X series, AMD B series, AMD A series, yang dimana chipset ini juga untuk mengatur pengguna anggaran dengan lebih sedikit fitur dan kapasitas yang esensinya terbatas. Nah, jadi kesimpulan pada komponen ini adalah bahwa chipset adalah pusat dari komunikasi antara berbagai komponen dalam sistem komputer, yang mana tanpa chipset, berbagai perangkat keras seperti CPU, RAM, GPU, dan perangkat input-output itu tidak dapat berfungsi secara optimal atau secara stabil. Yang dimana sebagai pengatur lalu lintas data, chipset itu memainkan peran kunci dalam kinerja dan efisiensi keseluruhan sistem komputer. Yang dimana chipset ini yang lebih modern semakin terintegrasi dan juga semakin canggih, yang dimana ini menawarkan banyak sekali fitur-fitur baru dan juga mendapatkan dukungan memori yang sangat cepat, pengolahan data yang lebih baik maupun konektivitas yang lebih tinggi, sehingga memastikan sistem tersebut dapat berfungsi dengan cepat dan efisien. Salah satu komponen motherboard ini adalah input atau output port yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan berbagai perangkat eksternal yang diperlukan untuk menjalankan komputer dengan efisien. Input atau output port pada motherboard ATX terdiri dari berbagai jenis konektor yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna modern. Di antaranya, port yang paling umum adalah USB port. Yang pertama ada USB port telah menjadi standar universal untuk menghubungkan perangkat mulai dari keyboard dan mouse hingga printer dan penyimpanan eksternal. Yang kedua ada HDMI, High Definition Multimedia Interface, yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan komputer ke monitor, TV, atau proyektor. HDMI tidak hanya mentransmisikan sinyal video berkualitas tinggi, tetapi juga audio, menjadikannya pilihan ideal untuk presentasi atau hiburan di rumah. Dengan dukungan untuk resolusi tinggi, HDMI memastikan bahwa pengguna dapat menikmati pengalaman visual yang luar biasa. Yang ketiga ada Ethernet port, juga merupakan komponen penting dalam input atau output port. Port ini memungkinkan komputer untuk terhubung ke jaringan lokal, LAN, atau internet melalui kabel Ethernet dengan kecepatan bervariasi, termasuk gigabyte internet. Pengguna dapat menikmati koneksi internet yang stabil dan cepat, yang sangat penting untuk aktivitas online seperti gaming, streaming, dan bekerja dari rumah. Yang keempat ada audio port. Pada motherboard ATX memberikan fleksibilitas dalam menghubungkan perangkat audio. Dengan beberapa port yang tersedia, pengguna dapat dengan mudah menghubungkan speaker, handphone, dan mikrofon. Ini sangat berguna untuk keperluan multimedia seperti menonton film, mendengarkan musik, atau melakukan panggilan video.
Beberapa motherboard ATX juga dilengkapi dengan DisplayPort dan DVI Digital Visual Interface yang menawarkan opsi tambahan untuk menghubungkan monitor dengan kualitas gambar yang tinggi. Port-port ini mendukung resolusi tinggi dan refresh rate yang cepat, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk gamer dan profesional kreatif. Dengan semua input dan output port yang tersedia, motherboard ATX memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi pengguna untuk menghubungkan berbagai perangkat eksternal. Ini menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk berbagai aplikasi, mulai dari penggunaan sehari-hari hingga gaming dan pekerjaan profesional. Dalam dunia semakin terhubung, keberadaan input atau output port yang beragam pada motherboard ATX memastikan bahwa pengguna dapat memanfaatkan teknologi terbaru dengan cara efisien dan efektif. Kali ini saya akan menjelaskan komponen terakhir motherboard, yaitu power connector. Power connector sendiri adalah konektor yang menghubungkan motherboard dengan catu daya atau power supply unit atau disebut juga PSU untuk menyediakan daya listrik yang diperlukan untuk menjalankan komponen-komponen komputer. Nah, berikut adalah fungsi dan jenis-jenis power connector pada motherboard. Yang pertama, fungsi power connector, yaitu menyuplai daya listrik, memberikan daya untuk mengoperasikan motherboard, prosesor, RAM, kartu grafis, dan komponen lainnya. Kedua, distribusi listrik yang stabil, membagi daya ke berbagai bagian motherboard sesuai kebutuhan. Ketiga, menyediakan tegangan yang berbeda, memberikan tegangan tertentu, misalnya 3,3 volt, 5 volt, 12 volt, untuk komponen yang memerlukan arus atau dan tegangan spesifik. Yang keempat, mengurangi resiko kerusakan. Desain power connector membantu menjaga stabilitas daya, sehingga mengurangi resiko kerusakan akibat lonjakan listrik atau suplai daya yang tidak konsisten. Berikut adalah jenis-jenis power connector pada motherboard. Yang pertama adalah ATX 24 pin atau main power connector. Fungsinya adalah konektor ini merupakan konektor utama yang menyuplai daya ke motherboard. Karakteristiknya terdiri dari 24 pin atau 20 pin pada motherboard lama, memberikan daya pada komponen inti motherboard seperti chipset dan slot RAM. Tegangannya memiliki 33,3 volt, 5 volt, dan 12 volt. Yang berikutnya ada 4 pin atau 8 pin CPU power connector atau disebut juga dengan IPS. Fungsinya memberikan daya tambahan untuk prosesor. Karakteristiknya terletak di dekat soket CPU. Versi 8 pin sering digunakan pada motherboard yang mendukung prosesor dengan daya yang tinggi. Tegangan pada power connector ini menyediakan 12 volt. Berikutnya ada SATA connector power connector. Fungsinya memberikan daya untuk perangkat penyimpanan seperti SSD dan hard disk. Karakteristiknya berbentuk pipih dan panjang, tidak terhubung langsung ke motherboard tetapi ke PSU. Yang berikutnya ada 4 pin Molex connector. Fungsinya digunakan untuk perangkat tambahan seperti kipas casing atau perangkat legacy. Karakteristiknya biasanya sudah mulai ditinggalkan karena perangkat modern menggunakan konektor SATA. Tegangannya memiliki 5 volt dan 12 volt. Yang berikutnya adalah RGB atau ARGB Ladder Power Connector. Konektor ini merupakan opsional karena hanya menyediakan untuk aksesori seperti strip LED atau kipas dengan pencahayaan RGB. Karakteristiknya umumnya memiliki 3 pin ARGB atau 4 pin RGB pada motherboard modern. Tegangannya memiliki 5 volt untuk ARGB dan 12 volt untuk RGB.